Halo adik-adik sekalian, para pejuang KSN dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Jumpa lagi bersama saya, Kak Jemi. Hari ini kita akan membahas soal-soal Olimpiade Biologi sebagai persiapan menuju KSN tahun 2021 untuk bidang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Oke, soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas menunjukkan berkas pembuluh tanaman jagung atau zeamys yang disertai dengan hasil SEM. SEM itu adalah singkatan dari Scanning Electron Microscope. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Hanya struktur nomor 2, 3, dan 4 yang berasal dari prokambium. B. Rongga nomor 5 terjadi karena renggangnya rongga antar sel parenkim dan pecahnya dinding sel protosilem. C. Pada tanaman tersebut, air dan mineral dari tanah hanya diangkut melalui struktur nomor 4 menuju ke pucuk. Atau D. Struktur nomor 4 tersusun atas pengangkut yang memiliki daya hantar atau konduktansi lebih besar dari trakeid. Oke, nah perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri kamu. Di sini ada beberapa struktur ya. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Nah, kamu harus tahu apa nama dari masing-masing struktur ini sebelum kamu bisa menentukan apakah jawabannya benar atau salah. Oke, struktur nomor 2 menunjukkan sel pengantar. Sel pengantar itu sama halnya dengan sel pengiring. Oke, jadi sel pengantar terdiri atas sel-sel yang masih hidup dan bersifat meristematis. Nah, apa arti meristematis? Artinya adalah mampu melakukan pembelahan. Fungsi sel pengantar adalah sebagai pembawa hormon-hormon bagi penyembuhan luka dan menyalurkan zat-zat makanan bagi sel-sel tapis. Jadi nomor 2 ini adalah struktur sel pengantar. Nah, kemudian nomor 3. Ini apa namanya kira-kira? Jadi nomor 3 ini merupakan struktur pembuluh tapis atau phloem. Apa itu phloem? Phloem adalah jaringan pengangkut yang berperan menghantarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Phloem juga disebut sebagai pembuluh tapis karena terdapat sel-sel tapis yang memiliki bentuk mirip dengan sarangan. Untuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping 2, letak phloem ada di luar dari xilem. Selain berfungsi sebagai penghantar hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, ada beberapa fungsi yang dimiliki oleh jaringan phloem, yaitu yang pertama, untuk menyalurkan hasil fotosintesis. Ketika tumbuhan selesai melakukan fotosintesis, maka terbentuklah zat hasil fotosintesis yang selanjutnya akan diangkut oleh jaringan phloem untuk disebarkan ke semua bagian tumbuhan. Selain berfungsi untuk mengangkut dan menyalurkan hasil fotosintesis, pembuluh tapis juga berfungsi sebagai tempat menyimpan zat organik tumbuhan. Di dalam jaringan phloem terdapat komponen atau bagian penting seperti jaringan parenkim pembuluh tapis. Jaringan inilah yang berperan dalam menyimpan zat organik yang diperoleh dari fotosintesis berupa tanin, resin, karbohidrat, dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi nih fungsi dari phloem, yaitu untuk melindungi sel pengantar tadi, ya untuk melindungi sel pengiring atau pengantar. Di dalam jaringan ini terdapat sebuah komponen yang bernama sel albumin. Sel inilah yang nantinya berperan untuk melindungi sel pengantar agar bisa berfungsi secara maksimal. Sama halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga bisa terluka. Untuk itu diperlukan sebuah organel yang mampu menyembuhkan luka yang dialaminya. Untuk menyembuhkan luka,
tumbuhan akan menghasilkan beragam hormon penyembuh luka. Hormon ini letaknya ada di dalam flem atau pembuluh tapis yang kita kenal dengan sebutan sel pengantar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Bagaimana mekanismenya? Nah, sel pengantar tersebut bekerja dengan cara membawa hormon penyembuh luka dan juga penyalur utama fotosintat menuju semua sel tapis. Hadirnya jaringan flem juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman. Di dalam jaringan ini terdapat berbagai komponen yang sangat penting, berupa serat-serat pembuluh tapis. Serat ini memiliki dua komponen utama, yaitu flem primer dan flem sekunder. Untuk pembuluh tapis primer berfungsi menunjang pertumbuhan tanaman, misalnya untuk pemanjangan dan peninggian. Sementara itu, pembuluh tapis sekunder berperan dalam membantu proses pembentukan kambium pada tumbuhan. Nah, jadi nomor 4 ini adalah struktur metasilem. Apa itu metasilem? Metasilem adalah silem yang terbentuk kemudian ketika tubuh primer sedang tumbuh dan berkembang. Nah, ada beberapa informasi penting yang harus kamu ketahui tentang metasilem ini, ya. Yang pertama, metasilem adalah bagian silem yang terbentuk setelah protosilem. Yang kedua, pada akar tumbuhan vaskular atau tumbuhan berpembuluh, metasilem terletak paling dekat dengan pusat. Yang ketiga, sel-sel yang dihasilkan oleh kambium vaskuler berdiferensiasi menjadi metasilem. Yang keempat, metasilem matang setelah selesainya pertumbuhan organ tanaman. Yang kelima, lignifikasi terjadi pada unsur metasilem setelah selesainya perpanjangan di bagian tanaman. Yang keenam, penebalan dinding adalah tipe kompleks dan lanjutan. Yang ketujuh, trakeit metasilem memiliki lumen yang lebar. Kedelapan, metasilem lebih efisien dalam konduksi atau pengangkutan air daripada protosilem. Yang kesembilan, metasilem tidak pernah terlibat dalam pembentukan rongga lisigen pada monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Yang kesepuluh, metasilem mengandung banyak trakeit dan jumlah parenkim yang lebih sedikit. 11. Pembentukan pilose sangat umum terjadi pada metasilem. 12. Serat silem sangat banyak terdapat di metasilem. 13. Pada batang tumbuhan vaskuler, metasilem disusun ke arah luar. 14. Pada mayoritas monokotil, unsur metasilem tidak hancur selama pertumbuhan. Dan terakhir, nomor 15, metasilem tidak dapat direnggangkan. Nah, itu merupakan informasi penting mengenai metasilem. Nah, jadi rongga nomor 5 ini merupakan rongga sizolisigen yang terbentuk melalui perenggangan rongga antar sel dan lisis dari protosilem. Metasilem tanaman tersebut berupa trakea karena memiliki perforasi pada ujung dindingnya. Trakea memiliki daya hantar atau konduktansi lebih besar daripada trakeit karena trakeit hanya menggunakan noktah sebagai jalan keluar masuk air dan mineral. Nah, jadi kamu sudah bisa menentukan apa nama dari masing-masing struktur ini. Nah, kita bahas jawabannya ya. A. Hanya struktur nomor 2, 3, dan 4 yang berasal dari prokambium. Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah salah. Nah, kenapa salah? Oke, kita bahas. Nomor 2 tadi adalah sel pengantar. 3 adalah pembuluh tapis. Kemudian nomor 4 adalah metasilem. Nah, jadi prokambium merupakan meristem primer yang membentuk pembuluh primer, yaitu silem dan flem primer. Oke. Silem primer tidak hanya metasilem, tetapi juga protosilem. Nah, makanya yang A ini jawabannya adalah salah. Oke. Nah, lanjut yang bagian B. Rongga nomor 5 terjadi karena renggangnya rongga antar sel parenkim
dan pecahnya dinding sel protosilem. Nah, yang tadi nomor 5 disebut dengan rongga sizolisigen kan? Nah, apa jawabannya? Jelas, jawabannya adalah benar ya. Oke, yang bagian C, kira-kira apa jawabannya? Jelas ya, jawabannya adalah benar. Nah, jadi pada tanaman jagung atau ziamais ini, air dan mineral dari tanah hanya diangkut melalui struktur nomor 4, yaitu metasilem, menuju ke pucuk. Nah, yang terakhir bagian D, struktur nomor 4 atau metasilem tersusun atas pengangkut yang memiliki daya hantar lebih besar daripada trakeit. Jelas, jawabannya adalah benar. Jadi A salah, B, C, dan D adalah benar. Oke, semoga kalian paham dengan pembahasan kali ini ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Pada Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, reproduksi melalui biji umumnya terjadi secara seksual atau kawin, tetapi ternyata juga bisa terjadi secara aseksual atau tidak kawin. Kemampuan tersebut pada tumbuhan Angiospermae disebut dengan apomixis. Berikut disajikan ringkasan atau resume tidak lengkap mengenai mekanisme perkembangbiakan biji secara apomixis. Nah, di sini ada 3 jalur, yaitu jalur A, ya, jalur B, dan jalur C. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. A. Apomixis dapat bermanfaat untuk perbanyakan tanaman hibrida atau F1 atau filial 1 karena menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya. B. Jalur A dapat menghasilkan biji poliembrio melalui apomixis sporofitik. C. Jalur B dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N atau diploid yang tidak berasal dari sel induk megaspora. Atau D. Jalur C dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N melalui parthenogenesis dengan endosperm yang dapat berasal dari fertilisasi atau pembuahan sel inti polar. Nah, di sini ada istilah apomixis. Nah, mungkin beberapa di antara kalian belum paham apa itu apomixis. Jadi, apomixis adalah cara perbanyakan vegetatif alami melalui biji. Apomixis dapat menjadikan tingkat keseragaman yang tinggi pada budidaya tanaman, memperbaiki keturunan, dan meningkatkan kualitas benih yang dapat digunakan untuk produksi. Biji yang dibentuk tanpa fertilisasi ovum oleh sperma terjadi melalui apomixis. Apomixis dapat menghasilkan keturunan seragam seperti perbanyakan vegetatif karena tidak mengalami rekombinasi genetik. Nah, jelas jawabannya ya. Maka A jawabannya adalah benar ya. Jadi apomixis ini sangat bermanfaat dalam perbanyakan tanaman hibrida karena dia mampu menghasilkan keturunan yang sama dengan induknya atau parentalnya. Oke, nah bagian B. Jalur A, functional megaspore ini bersifat haploid atau N, dapat menghasilkan biji poliembrio melalui apomixis sporofitik. Nah, di sini ada istilah apomixis sporofitik. Apalagi ini? Nah, jadi menurut Yakolev, ia membagi poliembrio berdasarkan pada sifat genetik. Ada 2 tipe poliembrio spontan, yaitu gametofitik dan sporofitik. Ya, gametofitik adalah embrio yang berasal dari sel gamet atau kelamin dan kandung lembaga setelah atau tanpa pembuahan. Sedangkan sporofitik adalah embrio yang berasal dari zigot, proembrio atau sel sporofitik inisial ovum seperti nucellus atau integumen. Ya, jadi ada 2, gametofitik dan sporofitik. Tapi di sini kita hanya membahas sporofitik saja. Nah, apomixis sporofitik terjadi perkembangan kantong embrio yang mengikuti jalur seperti Angiospermae pada umumnya.
Namun selama mitosis megaspora fungsional dan diploid somatik mengelilingi kantong embrio dan berdiferensiasi menjadi sel embriogenik. Sel embriogenik memulai proses mitosis dan membentuk beberapa embrio berbentuk globuler yang dapat berkembang menjadi dewasa jika dibuahi secara seksual. Apomixis sporofitik menyebabkan benih mengandung banyak embrio. Nah, itu informasi yang sangat lengkap ya mengenai apomixis sporofitik. Jadi berdasarkan penjelasan tadi, sudah jelas jawabannya ya, B adalah benar. Oke, bagian C sekarang. Jalur B atau aposporous initial cell ini bersifat 2N atau diploid ya. Nah, pada jalur B ini dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N yang tidak berasal dari sel induk megaspora. Nah, kita bahas di sini tentang aposporous initial cell ya, atau biasa disingkat dengan AI. Nah, apomixis dengan pembentukan sel inisial aposporus atau AI, yaitu sel ovula somatik yang memunculkan kantung embrio yang tidak tereduksi melalui mitosis. Hal ini dikendalikan oleh hilangnya lokus apomiosis yang dominan, yang diaktifkan oleh kejadian awal meiosis secara seksual. Nah, terdapat bukti terbaru oleh Juranek yang menunjukkan bahwa kontak langsung atau hubungan langsung antara megaspora fungsional dan sel AI mendorong pembesaran dan pembelahan mitosis cepat dari sel AI untuk membentuk kantong embrio aposporus dan secara bersamaan menyebabkan matinya jalur seksual. Nah, jelas ya di sini jalur B ini atau yang AI ini dia memang menghasilkan biji dengan satu embrio 2N yang bukan berasal dari sel induk megaspora. Maka sudah jelas C jawabannya adalah benar. Oke, pilihan terakhir, last option. Jalur C atau megaspore mother cell ini bersifat 2N atau diploid dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N melalui parthenogenesis dengan endosperma yang dapat berasal dari fertilisasi sel inti polar. Nah, kita bahas di sini ya. Perkembangan endosperma di sebagian besar apomik membutuhkan pembuahan sel pusat atau disebut juga dengan pseudogami atau pembuahan semu. Tetapi pembentukan endosperma otonom merupakan ciri-ciri khas dari apomik. Nah, perkembangan otonom sel telur menjadi embrio atau disebut juga dengan parthenogenesis melengkapi jalur apomixis. Oleh karena itu, keturunan yang diturunkan dari biji dari apomik obligat berasal dari klonal dan secara genetik identik atau sama dengan induk-induknya. Meskipun keadaan epigenetik dapat bervariasi atau beragam. Jadi, jalur C dapat menghasilkan biji dengan satu embrio 2N melalui peristiwa parthenogenesis. Maka sudah jelas D jawabannya adalah benar. Jadi untuk A, B, C, dan D masing-masing memiliki pernyataan yang benar. Oke, demikianlah pembahasan soal Olimpiade Biologi untuk bidang anatomi dan fisiologi tumbuhan. Apabila adik-adik memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.